Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimuna amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Pada malam hari ini kita tidak melanjutkan materi pembahasan sebagaimana biasanya, yaitu Kitabul Ilm. Namun pada pertemuan kali ini berkaitan dengan sudah semakin dekatnya bulan Ramadan, dan ini kita telah memasuki bulan Sya'ban, saya kira ya. Ini sudah masuk awal Sya'ban. Sehingga di sini kita akan menyampaikan secara ringkas bekal-bekal sebelum kita menjumpai bulan Ramadan ataupun sebelum kita melakukan ibadah yang mulia, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ada beberapa bekal-bekal yang harus kita ulang kembali, kemungkinan kita lupa ataupun kita belum mengetahuinya. Sehingga di sini akan kita sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Siyam fi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Langsung saja kita akan menyebutkan secara ringkas. Yang pertama berkaitan dengan hukum berpuasa di bulan Ramadan. Hukum berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu di antara rukun-rukun Islam. Salah satu dari kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kaum muslimin di dalam agama Islam. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan ini, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang sangat masyhur sekali, yaitu dalam surat Al-Baqarah. Bisa kita dapati di sana secara panjang lebar Allah Ta'ala menyebutkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat yang 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, ayat ini sebagai satu dalil yang menunjukkan bahwasanya berpuasa itu wajib, khususnya di bulan Ramadan. Ya, berpuasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Terlebih lagi Allah Ta'ala menyebutkan kalimat kutiba dari kata ataupun dari kalimat kataba yang menunjukkan ketetapan, dituliskan di Lauh Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang wajibnya berpuasa ini di bulan Ramadan. Dan tujuannya adalah untuk menjadikan orang-orang yang beriman itu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara ayat yang lainnya masih dalam surah Al-Baqarah, وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Kemudian di antara ayat yang lainnya adalah surat Al-Baqarah ayat yang berikutnya setelah 183 dan seterusnya. Di sana Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan.
Jadi dengan terang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bulan Ramadan yang diturunkan di dalam bulan itu Al-Qur'an sebagai huda, ya, sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas dari hidayah itu dan merupakan pembeda ataupun al-furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka siapa saja di antara kalian syahida, yaitu syahada menyaksikan asy-syahr, menyaksikan bulan Ramadan telah datang, bisa ditandai dengan terlihatnya hilal, maka hendaklah dia berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini merupakan dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Adapun dalil yang bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang membicarakan tentang 5 rukun Islam. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu didirikan ataupun dibangun di atas 5 perkara. Bunya, kalimat bunya itu yakni bina, dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, menegakkan salat, menunaikan zakat, wa hajjil bait, melakukan haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Maka beberapa ayat tadi ataupun satu hadis yang kita bawakan tadi, maka ini cukup untuk menunjukkan tentang status hukum berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib, seperti yang disebutkan juga oleh para ulama yang lainnya di dalam kitab-kitab mereka. Dan umat ini juga telah sepakat bahwasanya berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban di dalam Islam dan merupakan salah satu rukun Islam. Bahkan mereka mengatakan barang siapa yang mengingkari kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, maka sungguh dia telah kafir, murtad, keluar dari Islam. Barang siapa yang mengingkari wajibnya berpuasa di bulan Ramadan, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Karena ini merupakan salah satu dari rukun Islam dan telah disepakati oleh umat ini bahwasanya berpuasa di bulan Ramadan adalah kewajiban di dalam Islam. Kemudian selanjutnya, setelah kita tadi menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan status hukum dari berpuasa di bulan Ramadan, maka yang berikutnya adalah fadluhu, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan ataupun keutamaan berpuasa. Karena sesungguhnya berpuasa itu tidak hanya di bulan Ramadan. Berpuasa juga bisa dikerjakan di luar Ramadan. Sehingga keutamaan berpuasa itu ada secara tersendiri. Keutamaan bulan Ramadan itu juga sebenarnya secara tersendiri. Di luar dari puasa, keutamaan bulan Ramadan apa? Di luar dari puasanya diturunkan Al-Quran, apa lagi? Iya, di dalamnya adalah satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam yang Allah Ta'ala mentakdirkan kejadian selama 1 tahun. Orang yang beribadah pada malam itu dihukumi seperti dia beribadah 1000 bulan, begitu ya. Ini namanya keutamaan bulannya saja, di luar dari puasanya. Apalagi keutamaan yang lainnya? Diturunkan Al-Quran, di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, kemudian amalan dilipat gandakan. Apalagi keutamaan Ramadan? Dibelenggunya setan, kan gitu ya. Dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, atau dalam hadis yang lain dibukanya pintu-pintu langit, kan gitu ya, pintu-pintu surga. Apalagi keutamaan lainnya?
Ya, ini keutamaan bulan Ramadan secara tersendiri. Adanya syariat i'tikaf kan gitu ya. Jadi para ulama itu sepakat bahwasanya i'tikaf itu pada bulan Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan terutama akhir dari Ramadan itu i'tikaf. Nah, demikian. Itu keutamaan bulan Ramadan secara tersendiri. Nah, di sana juga ada keutamaan berpuasa secara tersendiri. Nah, sementara ketika memasuki bulan Ramadan, maka tergabunglah keutamaan berpuasa dan keutamaan Ramadan. Tergabung di dalamnya. Jadi ada dua keutamaan. Ada keutamaan puasa itu sendiri dan ada keutamaan bulan Ramadan itu yang bisa diambil, diraih oleh setiap kaum muslimin ketika dia memasuki bulan Ramadan. Nah, sekarang kita akan melihat di sini keutamaan berpuasa ini. Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, disebutkan man shoma ramadhana, imanan yaitu ya karena dasar keimanannya, bukan karena ikut-ikutan. Beda sama orang yang berpuasa di bulan Ramadan ikut-ikutan. Ini satu hujjah. Hadis ini sebagai satu hujjah bahwasanya keutamaan berpuasa di bulan Ramadan ini akan didapati oleh orang-orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan karena keimanannya. Ya, karena keimanannya. Dan ingat, berbicara iman semuanya di atas ilmu. Enggak ada yang namanya iman itu di atas kejahilan, di atas kebodohan. Kamu beriman kepada siapa? Enggak tahu. Ini kan bodoh namanya. Ini bukan iman namanya. Keimanan itu seorang meyakini sesuatu yang dia yakini, dia tahu siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan ma'rifatullah. Iman itu ya dia meyakini Allah, dia mengetahuinya, dia mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala itu, penciptanya, yang memberi dia rezeki, yang akan mematikan dia, memberikan kehidupan baginya. Itulah dia keimanan yang dia simpan ataupun dia tanamkan, dia benarkan dengan hatinya, dia ucapkan dengan lisannya, dia ikuti dengan amal perbuatannya. Ya, jadi jelas man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Karena sesungguhnya di sana kita dapati ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian orang-orang yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ketika mereka ditanya man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuka. Orang-orang yang beriman dia akan bisa menjawabnya. Tapi yang tidak demikian, apa jawaban mereka? Ha la adri, la adri. Sami'tun nas yaquluna kadza fa aquluha. Aku dengar orang-orang mengatakan demikian, ya aku juga ikut-ikut mengatakan demikian. Nah, ini dia. Orang yang tidak punya ilmu, dia akan menjawab sesuai dengan apa yang dia ikuti semasa hidupnya. Kalau dia dulu ikut-ikutan saja, itulah yang dia jawab ketika ditanya, "Man rabbuka?" Enggak tahu. Aku dengar orang-orang katanya sih Allah, aku ikut-ikut juga gitu ya. Bukan karena ilmu. Ya, bukan karena ilmunya, bukan karena dia tahu dan telah mempelajari dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan ihtisab. Ihtisab yaitu mengharapkan pahala si Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian di antara hadis yang menunjukkan keutamaan puasa di bulan Ramadan ini ataupun keutamaan puasa itu sendiri, itu dalam satu hadis qudsi. Hadis qudsi yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah taala berfirman. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam itu untuknya sendiri kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzabi. Karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kemudian Nabi mengatakan, melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam hadis qudsi. Allah taala berfirman, asyamu junnah. Puasa itu adalah junnah. Tahu junnah ya? Junnah tahu? Junnah dengan di dhammah jimnya. Kalau di kasroh jinnah. Apa arti jinnah? Kalau di fathah jannah. Nah, kan gitu ya. Junnah, jinnah, jannah.
Majnun, junun. Apa arti majnun? Hah? Gila. Jadi semuanya itu pecahan ya, merupakan pecahan kalimat dari jan, kan gitu ya, jan. Jim dengan nun tasydid, jannah. Apa maksudnya junnah? Yaitu sesuatu yang bisa ya melindungi, tameng lah bahasanya gitu ya, perisai. Jadi dikatakan junnah karena seseorang itu bisa berlindung, gak kelihatan di balik junnah itu. Dia dikatakan jinnah, itu maksudnya bangsa jin, minal jinnati wan nas. Ada ayatnya itu ya. Ayat apa itu? Surat apa? Ya, minal jinnah. Jinnah itu maksudnya bangsa jin. Jinnah. Kenapa? Karena bangsa jin itu adalah satu bangsa ataupun satu makhluk, komunitas makhluk yang tidak bisa ditangkap oleh penglihatan mata kita. Tersembunyi mereka, alamnya. Alam jin itu tersembunyi. Nanti malah kita yang jawab salam di sini. Ini nggak konsentrasi nih kajian. Ini Habibnya juga sambutan ya, sambutan ya. Habibnya belum nih. Pengennya Anda mau datang ke sana sebenarnya. Lanjutkan kah ini? Hah? Lanjutkan aja ini. Baik, lanjutkan. Ya sodaqallah kayak gitu ya. Kesana terus ya. Baik ya, jadi itu tadi junnah, jannah dan jinnah. Jannah itu surga. Makanya dikatakan surga itu jannah oleh Allah. Dalam satu hadis Rasul mengatakan jannah itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu mala ainun ra'at. Surga itu atau jannah itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tersembunyi. Jadi segala sesuatu yang tersembunyi bisa diungkapkan dengan kata jan. Makanya orang gila dibilang majnun. Ya kan, majnun. Rasulullah tuduh dulu orang gila majnun. Itu dia. Jadi asyamu junnah. Puasa itu adalah junnah, tameng, yang bisa melindungi orang yang berpuasa itu dari api neraka. Itu maksudnya. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab wa la yajhal. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Marrataini. Apabila salah seorang di antara kalian satu hari ada yang berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah dia berbuat rafas. Ar-rafas sebenarnya bermakna al-jima' ya. Ar-rafas itu sebenarnya bermakna al-jima'. Tapi fala yarfus di sini yang dimaksud ketika ada salah seorang di antara kalian puasa, janganlah berbicara yang ini gitu ya, berbicara kotor. Yang itu hanya dibolehkan antara suami dan istri. Ya, bicara kotor itu hanya dibolehkan antara suami dan istri. Tahu bicara kotor ya? Bicara yang berkaitan dengan hubungan gitu ya, itu kan tidak boleh menyebutkan kemaluan orang lain, kan gitu ya. Tapi itu boleh antara suami dan istri. Justru itu menambah kemesraan. Antum masih bujangan. Sudah menikah sama ini bujangan. Kalau bagi suami istri nggak masalah kan gitu. Tapi ketika puasa tidak boleh kan gitu ya, karena dia harus menjaga lisan. Wala yarfus, wala yaskhab. Namun ini hukum asalnya boleh ya antara suami istri. Bercengkrama gitu ya, kemudian biasalah gitu ya, bercengkrama, bercanda antara suami istri, kemudian menyebutkan hal-hal yang sensitif itu boleh. Nah, fala yarfus wala yaskhab. Jadi apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, ini penting ya. Jadi
apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, karena ini merupakan firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ini bukan pembatal puasa. Sedikit sekali di kalangan para ulama mengatakan ini pembatal puasa. Ya, sedikit. Ada sebagian mengatakan orang yang berpuasa misalnya berkata keji, berkata kotor, batal puasanya, wajib dia mengqadha, artinya enggak dianggap tidak sah puasanya. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan, atau mayoritas mereka mengatakan, orang-orang yang berpuasa namun berkata kotor, ya, yang hilang itu atau yang batal itu bukan puasanya tapi pahalanya. Bisa membatalkan pahalanya walaupun dia tidak wajib mengqadha. Karena sesungguhnya wajib mengqadha itu ketika batalnya puasa itu karena makan, minum ataupun jima. Ini dia, makan, minum atau jima atau pembatal puasa yang lainnya disebutkan oleh para ulama. Baik. Jadi fala yarfuth wala yaskhab. Yaskhab itu orang-orang yang berteriak-teriak di pasar itu loh, nawarkan barang, biasanya manggil-manggil. Itu yaskhab. Itu teriak-teriak. Itu enggak boleh, orang berpuasa itu jangan sampai teriak-teriak yang keras-keras seperti orang di pasar. Wala yaskhab. Wala yajhal, dan janganlah dia berbuat jahil. Jadi apabila ada seorang berpuasa, jangan dia berbuat jahil. Bagaimana berbuat jahil? Yang jahilin orang. Ya gitu ya, jahilin orang. Puasa kemudian menyembunyikan sendal orang misalnya. Nah, ini puasa seperti ini. Menyembunyikan sendal orang, tapi puasa dia. Nah, ini bisa mengurangi nilai pahala puasanya. Bahkan kata Rasulullah, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni sha'im marrataini. Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, ya, kemudian ada salah seorang mencela dia atau mengajak dia berkelahi, maka katakan kepadanya inni sha'im marrataini, sampai 2 kali. Saya sedang puasa, saya sedang puasa. Untuk menunjukkan bahwasanya puasa ini tidak boleh meladeni hal-hal yang mengarah kepada pertengkaran, kan begitu ya, percekcokan, perselisihan. Benar-benar menjaga diri. Makanya Allah tadi mengatakan di awal, fa innahu li wa ana jazabihi. Puasa ini memang benar-benar untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya itu tidak hanya sebatas menahan makan, minum dan berhubungan saja, kan gitu ya, tapi menahan lisannya, menahan perbuatannya supaya tidak teriak, berkata keji atau tidak berbuat yang jahil, tidak bertengkar, tidak berantem dan semisalnya. Nah, demikian ya. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, waladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Rasulullah SAW bersabda, waladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahulufu fami sha'im atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil miski. Demi zat Allah Subhanahu wa taala yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut ya seorang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat dari aroma ya minyak kasturi, minyak wangi kasturi. Ya, jadi lahulufu fami sha'im, bau mulutnya, karena orang yang berpuasa itu bukan biasanya memang benar-benar bau gitu ya, karena dia tidak masuk makanan ya, sehingga mungkin ada pembusukan di dalam perutnya, kan begitu ya, prosesnya itu zat asam jadi menimbulkan bau, tapi itu lebih harum, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, bukan sekarang gitu ya. Kalau sekarang tetap bau. Antum berpuasa di bulan Ramadan itu tetap bau. Sehingga tidak mempengaruhi ataupun tidak masalah jika ada seorang yang berpuasa kemudian di siang hari atau di bulan Ramadan dia bersiwak, kan gitu ya. Karena ada sebagian orang mengatakan, oh nggak boleh karena dibiarkan aja bau seperti itu, karena di sisi Allah itu lebih wangi nanti pada hari kiamat, bukan sekarang gitu ya kan. Pada hari kiamat disebutkan ya, la khulufu famis shaim atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil miski. Artinya tidak mengapa ketika seorang berpuasa dia melakukan siwak ataupun bersikat gigi selama dia bisa menjaga cairan-cairan tersebut atau pasta giginya tidak sampai melewati kerongkongannya, tenggorokannya. Nah, demikian. Walisa'im farhatani, kata Rasulullah, bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Yafrahuhuma, yang dia akan bergembira dengan 2 hal tersebut. Apa itu 2 kegembiraan bagi orang berpuasa? Idza aftara fariha bi fitrihi, jika dia berbuka puasa dia gembira dengan berbukanya dia. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, jika dia nanti ketemu dengan Rabbnya pada hari kiamat dia gembira dengan
dia gembira dengan puasanya. Jadi ini dua kegembiraan bagi orang berpuasa. Pertama ketika dia buka. Yang kedua ketika dia berjumpa dengan Allah Ta'ala, dia gembira dengan membawa pahala puasanya itu. Nah kira-kira ketika seorang berbuka puasa, kan Rasulullah mengatakan salah satu kegembiraan seorang berpuasa ketika berbuka. Kira-kira apa yang membuat gembira orang yang berbuka itu? Makanannya ya? Hah? Karena makanannya. Karena ada orang-orang yang berbuka puasa juga senang walaupun dia cuma minum aja, nggak ada apa-apa gitu ya, minum aja. Dia gembira juga. Ternyata tidak ada makanan gitu ya, cuma air saja. Apa yang membuat gembira? Hah? Keberhasilannya gitu ya. Jadi mampu menyempurnakan ibadah. Yang menggembirakan seorang muslim itu dia mampu menyempurnakan ibadah. Makanya nanti pada hari kiamat seorang yang berpuasa itu nanti gembira ketemu dengan Allah. Kenapa? Karena dia membawa ibadah puasa yang sempurna. Gak mungkin seorang itu senang bertemu dengan Allah sementara puasanya gak sempurna. Justru dia akan malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sebaik-baik hamba adalah seorang yang mampu menyempurnakan ibadah-ibadahnya. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah, usahakanlah melaksanakannya dengan sesempurnanya. Salat laksanakanlah dengan secara sempurna, puasa dengan cara yang sempurna. Karena ada sebagian orang disepelekan, sunnah saja kok. Sempurnakan kan gitu ya, disempurnakan. Karena sebenarnya Allah suka dengan ibadah yang diusahakan untuk disempurnakan. Baik. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an, di antara keutamaan puasa ini juga adalah bahwasanya orang-orang berpuasa itu akan mendapatkan satu pintu khusus di surga itu dengan sebuah pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Ya, mungkin antum sudah sering mendengar hadis ini. Jadi kita tidak perlu membacakan hadisnya, tapi intinya di sana Allah Ta'ala memberikan keutamaan bagi orang berpuasa sehingga membuat satu pintu di surga itu khusus bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Baik. Kemudian yang berikutnya setelah kita sebutkan tadi hukum berpuasa di bulan Ramadan, keutamaannya, kita masuk kepada bagaimana menentukan masuknya bulan Ramadan. Kewajiban bagi setiap muslim untuk menentukan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, khususnya berkaitan dengan waktu, maka menentukannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Islam. Ketika Nabi SAW menyebutkan awal waktu sholat, ini akhir waktu sholat, ya, Jibril datang kepada Rasulullah SAW menjelaskan batasan-batasan waktu sholat 5 waktu. Nah demikian juga Rasulullah SAW diwahyukan bagaimana cara menentukan masuknya bulan Ramadan, bagaimana mengakhiri satu bulan dan masuknya bulan yang baru. Bagaimana caranya? Yaitu dengan ru'yatul hilal. Bukan ruqyah ya, tapi ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal dari kata ro'a yara, melihat, ya, ru'yatul hilal. Semua yang ada tempat ini semuanya pulang dengan membawa rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan rahmat dan barokah dari Allah, karena itu janji Allah, janji Nabi Muhammad, setiap perkumpulan yang baik mereka tidak disia-siakan oleh Allah kecuali mereka. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati fa in kummiya alaikumus syahr fa'uddu 30. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal. Ya, sumu li ru'yatihi, yakni li ru'yatil hilal. Berpuasalah karena melihat hilal. Kemudian Idul Fitrilah kalian dengan melihat hilal. Fa in ghumya 'alaikumus syahr. Apabila bulan itu tertutupi oleh kalian, ya, bulan itu tertutupi artinya tidak kelihatan hilal, maka genapkan bilangannya menjadi 30. Hilal itu tidak terlihat, itu memang ada dua kemungkinannya. Ya. Hilal itu tidak terlihat, itu ada dua kemungkinannya. Yang pertama memang karena tertutupi oleh awan.
Yang kedua, memang pada saat itu adalah bulan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak 29 tapi 30 karena melihat hilal itu kan pada hari yang ke-29 ya, akhir dari hari ke-29. Ketika dia masuk, karena Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan satu bulan dalam Islam itu 29 ataukah 30. Berarti apa? Melihat hilal itu pada tanggal 29-nya. Ketika dia tidak terlihat, maka genapkan 30, setelah itu baru 1. Makanya ketika dia hari ke-29 tidak terlihat hilal itu ada dua kemungkinan. Karena tertutupi awan atau memang pada bulan itu jumlahnya adalah 30 diinginkan oleh Allah pada bulan itu 30. Karena tidak melazimkan setiap bulan itu harus 29, setiap bulan itu harus 30, tidak. Kadang 29, kadang 30, 29 antara itu, kan begitu ya, antara dua itu. Nah, ini yang terkadang membuat syak sebagian orang ketika mereka memikirkan, loh bagaimana kalau seandainya hilal itu tertutup bukan karena belum muncul, tapi tertutup karena adanya awan. Berarti kan dihukumi itu sudah 1, kata mereka. Kan gitu ya. Dihukumi itu kan sudah awal 1 bulan berikutnya, bukan tanggal 30 awal 1. Nah, disinilah ya, dengan sebab inilah alasan-alasan sebagian orang berusaha untuk melakukan perhitungan terhadap penentuan awal Ramadan ataupun awal Syawal itu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara itu dengan wahyu, kan gitu ya, berbicara dengan wahyu. Karena sesungguhnya segala sesuatu di dalam Islam yang itu di luar kemampuan manusia, maka itu dimaafkan. Betapa banyak kejadian di masa Rasulullah, ya, seperti kejadian Adi bin Hatim. Tatkala turun ayat berpuasa, makan dan minumlah kalian, kan gitu ya, wa kulu washrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad ya minal fajr tsumma atimus siyama ilal lail. Teruslah kalian makan minum sampai jelaslah antara benang putih dan benang hitam. Adi bin Hatim apa yang dia lakukan? Dia tetap terus makan dan minum, kemudian dia siapkan benang putih dan benang hitam. Sementara dulu nggak ada lampu. Kan gitu ya, dulu nggak ada lampu. Jadi dia terus makan minum. Benang hitam belum bisa dibedakan. Kenapa? Karena yang dia pahami dari ayat itu benang hitam dan benang putih adalah benar-benar benang, bukan fajar itu. Kan gitu ya. Ketika fajar ada garis di ufuk itu antara cahayanya dan kegelapan malam. Itu kan kelihatan garis. Bukan itu yang dia maksud. Nah, tapi apakah kita dapat Nabi SAW mengatakan, dan dia terus makan minum. Sampai benar-benar bukan fajar lagi yang muncul, matahari sudah terbit. Kan gitu ya. Nah, walaupun demikian Nabi SAW tidak memerintahkan dia untuk mengqadha puasanya. Kenapa? Karena sesungguhnya dia telah melakukan sesuai dengan apa yang dia pahami. Kan gitu ya, sesuai dengan apa yang dia pahami. Nah, kalau yang diperintahkan adalah melihat hilal, ya sudah melihat hilal saja. Enggak kelihatan ya, sempurnakan 30. Kenapa mesti ya sulit, ataupun kenapa mesti melakukan sesuatu yang tidak ada syariatnya dengan melakukan hisab dan semisalnya, kemudian menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Demikian juga yang dikisahkan oleh Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar, dia menceritakan perjalanan safarnya bersama sebagian yang lainnya. Ketika di perjalanan, ya, mereka mendapati cuaca itu sangat gelap, dan mereka menyangka matahari sudah tenggelam. Akhirnya mereka pun buka puasa. Karena gitu ya, buka puasa. Kenapa? Karena mereka menghukumi sesuatu dengan ilmu, dengan apa yang terjadi gitu saja. Oh, gelap, berarti sudah tenggelam matahari. Mereka makan minum. Enggak begitu lama, ternyata tiba-tiba matahari ada lagi muncul lagi. Belum tenggelam mataharinya. Tapi apakah didapati? Ini dikabarkan setelah mereka kembali kepada Rasulullah. Rasulullah mengetahui hal ini dan beliau diam. Kenapa? Karena mereka telah melakukan sesuatu sesuai dengan usahanya, sesuai dengan ijtihadnya. Nah, demikian. Jadi tidak perlu merasa syak, ragu-ragu. Jangan-jangan ini bulan muncul, kan gitu ya. Hilal muncul, tapi karena ada awan, ini gimana nih? Berarti untuk jaga-jaga kita besok puasa aja. Enggak bisa begitu. Antum berpuasa dalam keadaan ragu-ragu, enggak boleh. Beribadah itu tidak boleh ragu-ragu. Harus
jelas. Jadi harus jelas, harus bisa dibuktikan, kan begitu ya, harus kelihatan. Makanya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, Rasulullah mengatakan man ra'a minkum munkaron, siapa di antara kalian melihat, nggak boleh nyangka-nyangka gitu ya, ih orang ini kayaknya ini ya, iya kok nggak bisa begitu kan gitu ya. Makanya dalam beberapa riwayat itu disebutkan, saya lupa apakah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud menegur orang-orang yang melihat kenapa orang ini bau khamar, kan gitu ya. Ini tidak bisa langsung dihukumi dia minum khamar langsung dicambuk, tidak, karena nggak ada yang melihatnya, kan gitu ya, tidak ada yang melihatnya, hanya saja dia bau, mungkin mulutnya bau khamar. Ini tidak bisa langsung dihukumi. Kenapa? Karena syarat untuk melakukan amar ma'ruf atau nahi mungkar itu benar-benar dia melihat kemungkaran itu. Nah demikian, jadi demikian juga ketika seorang mengatakan oh si fulan berzina, ketika tidak bisa membawakan saksi, dia yang dicambuk, kan begitu ya, dia yang terkena dera di punggungnya, dicambuk. Nah demikian, jadi ini merupakan perkara yang penting yang harus dipahami oleh kaum muslimin, bahwasanya dalam masalah menentukan bulan Ramadan ini cukuplah dengan melihat hilal, ya, karena seperti ini yang dilakukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Umar di dalam riwayat berikutnya. Abdullah bin Umar menceritakan, tara'an nasul hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shoma wa amara an-nas bisyamihi. Kata Abdullah bin Umar, dahulu di masa Rasulullah manusia berlomba-lomba untuk lihat hilal. Nah ini dia, tara'an nasul hilala. Dulu manusia itu berlomba-lomba untuk melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ra'aituhu. Maka aku pun mengabarkan kepada Rasulullah, sesungguhnya aku telah melihatnya, sementara yang lain enggak lihat. Aku melihatnya, sementara yang lain enggak lihat. Maka aku pun mengabarkannya kepada Rasulullah. Fasoma, maka beliau pun berpuasa dengan persaksian Abdullah bin Umar yang melihat hilal. Fasoma, Rasulullah pun berpuasa. Wa amarun nas bisyamihi, dan memerintahkan orang-orang untuk melaksanakan puasa. Lihat ini. Ya, lihat kejadian di masa Abdullah bin Umar, bagaimana Abdullah bin Umar adabnya. Ketika dia melihat hilal, dia bukan langsung teriak, saya lihat hilal, enggak teriak begitu dia. Tapi mendatangi siapa? Rasulullah sebagai penguasa dan pemimpin pada saat itu, dia kabarkan kepada Rasulullah. Kemudian siapa yang mengabarkan kepada manusia? Apakah Abdullah bin Umar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan disebut ke sini fasoma wa amarun nas bisyamihi. Rasulullah berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Sehingga dari sini bisa kita dapati bahwasanya untuk mengiklankan masuknya puasa ataupun hari raya itu haknya penguasa. Itu yang kita dengar. Ya, itu yang kita dengar, dan tidak perlu kita memperdulikan sebagian kelompok ataupun yayasan, lembaga, organisasi, karena sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kita berpuasa bersama kaum muslimin. Rasulullah tidak pernah memerintahkan kita berpuasalah kalian dengan satu kelompok, biarkan kelompok yang lain. Tidak. Tapi berpuasalah kalian bersama kaum muslimin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhhun. Berpuasa itu adalah hari di mana kalian berpuasa. Ya, Idul Fitri itu berhari raya itu adalah satu hari kalian berhari raya. Dan Idul Adha itu adalah hari di mana kalian menyembelih. Jadi memang diinginkan kebersamaan. Ya, diinginkan kebersamaan. Sehingga para ulama sedikit berbeda pendapat bagi seorang yang melihat hilal sendiri kemudian pemerintah menolak persaksiannya. Sebagian mereka mengatakan dia puasa sendiri dan tidak boleh mengabarkan kepada orang lain. Karena orang lain bukan tanggung jawab dia, tapi tanggung jawab penguasa. Kalau dia mengabarkan kepada orang lain, justru mafsadatnya lebih besar. Kenapa? Karena orang-orang akan mencela penguasa. Loh, penguasa ini gimana? Orang ada yang lihat kok jadi dicela penguasanya akibat dia. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah tadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa saja di antara kalian yang melihat bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi dia berpuasa sendiri. Ini merupakan pendapatnya Imam Syafi'i. Siapa saja yang melihat hilal sendiri,
kemudian dia mengabarkan kepada penguasa dan penguasa tidak menerima persaksiannya, cukup dia berpuasa sendiri. Ya, cukup dia berpuasa sendiri. Namun sebagian ulama yang lainnya mengatakan kalau ada seorang yang melihat hilal, dia mengabarkan kepada penguasa dan penguasa menolaknya, maka dia tetap berpuasa bersama kaum muslimin. Di sini ada khilaf. Walaupun wallahu a'lam bishawab, saya lebih merujukkan pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, cukup dia berpuasa sendiri. Ya, cukup dia berpuasa sendiri. Berbeda dengan sebagian orang. Ketika dia melihat hilal, dia sampaikan kepada penguasa, mungkin penguasa tidak menerimanya, kemudian dia menyempal. Enggak usah dengarkan penguasa, saya lihat sendiri. Begitu ya. Taat kita kepada Allah bukan kepada penguasa. Ini rusak seperti ini. Keliru ya tindakan seperti ini. Karena sesungguhnya mereka itu bukan tanggung jawabnya bukan dia penguasanya. Ya biar itu tanggung jawab para penguasa ataupun pemerintah di satu tempat. Wallahu a'lam bishawab.